إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita masih bersama kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah karangan Asy-Syaikh Al-Alamah Abdullah bin Abdurrahman Bafadal rahimallahu taala. Kita masuk dalam pembahasan sunnah-sunnah di dalam sujud. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala faslun wa yusannu fi sujudi, disunahkan ketika sujud yaitu wad'u rukbataihi summa yadaihi summa jabhatihi wa anfihi maksyufan. Ya, disunahkan ketika sujud itu meletakkan rukbataihi, wad'u meletakkan rukbataihi, summa yadaihi summa jabhatihi wa anfihi maksyufan, meletakkan kedua lututnya rukbataihi, kemudian kedua tangannya summa yadaihi summa jabhatihi, kemudian keningnya wa anfihi, dan yaitu hidungnya maksyufan dalam keadaan terbuka. Ini tentang kesunahan dalam sujud, artinya hal-hal yang disunahkan di dalam sujud yang sebaiknya kita lakukan. Sunan sujud ya. Di antaranya adalah wad'u rukbataihi, summa yadaihi, kemudian kedua tangan, summa jabhatihi, yaitu kening, wa anfihi bersamaan dengan hidungnya, maksyufan ya. Jadi urutannya di sini, urutannya adalah lutut, kedua lutut terlebih dahulu. Nah, kemudian tangan, setelah itu baru kening bersama dengan hidung ya. Jadi ini kesunahan dalam sujud yang pertama ya. Di antaranya adalah bertakbir ya. Ketika mau sujud itu bertakbir untuk turun sujud tanpa mengangkat kedua tangan. Tetap ada kesunahan takbir intiqal ya. Kemudian setelah itu meletakkan kedua lutut terlebih dahulu. Jadi ya di sini disunahkan lutut terlebih dahulu yang diletakkan. Kemudian baru setelah itu kedua tangan ya. Kedua tangan. Setelah kedua tangan, summa jabhatihi ya. Kemudian kening wa anfi dan hidung bersamaan. Jadi kalau kening dan hidung satu ini ya, satu tempat bersamaan. Maka disunahkan kemudian maksyufan, yaitu terbuka ya. Terbuka sebagaimana yaitu tangan disunahkan maksyufan terbuka. Jadi hidungnya dibuka, tidak diberi penutup. Ya, disunahkan seperti itu. Kalau jabhah harus ada yang sebagian menyentuh dari tempat sujud. Jadi urutannya ini ya. Di urutannya kalau kita perhatikan, jadi kesunahan di dalam sujud ya, setelah dia itidal maka takbir, tidak ada angkat tangan tadi,
Jadi langsung takbir Allahu Akbar itu intikal, kemudian yang diletakkan adalah lutut dulu. Nah, setelah lutut adalah kedua tangan, baru dabah dengan kening dengan hidung. Itu urutannya seperti itu. Ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Apakah yang diletakkan terlebih dahulu kedua tangan ataukah kedua lutut? Dalam mazhab Syafi'i di sini disebutkan lutut terlebih dahulu. Seandainya orang ini nanti menyelisihi urutan tadi dan dia mampu sebenarnya untuk urut tadi ya, lutut dulu, kemudian tangan, kedua lutut, kedua tangan, baru kening dan yaitu hidung. Kalau dibalik tidak urut ya, maka hukumnya makruh. Nah, kecuali dia memang tidak mampu ya. Ya, kecuali tidak mampu, maka tidak makruh. Termasuk makruh pula tidak meletakkan hidung. Ya, tidak meletakkan itu. Artinya apa? Jadi kalau hidung tidak diletakkan di tempat sujud, hanya jabah saja, kening saja, tetap sah. Tapi makruh. Dalam mazhab Syafi'i tetap sah, tapi hukumnya makruh. Karena apa? Menimbang pendapat lain yang mengatakan wajib. Ada yang mengatakan apa? Hukumnya wajib, yaitu hidung ditempelkan, diletakkan di tempat sujud. Dan yang berikutnya, qala rahimahullah ta'ala wa mujafatu rajuli mirfaqaihi an jambaihi wa batnahu an fakhidaihi wa yujafi fi ruku'i aidon. Mujafah, jadi mujafatu rajul, kalau yang sholat laki-laki dijauhkan mirfaqai an jambaihi, yaitu kedua siku dari kedua sisi tubuh. Di mujafatu ar-rajul. Mirfaqaihi an jambaihi. Ya. Kalau laki-laki maka menjauhkan sikunya dijauhkan dari sisi tubuh. Kemudian perutnya wa batnahu an fakhidaihi. Ya. Ini dalam sujud, di antara kesunahnya sikunya dijauhkan. Jadi misalnya ketika sujud itu, ini siku kita, maka dijauhkan seperti ini ya, dijauhkan. Kemudian perut, ini paha, maka juga dijauhkan. Jadi tidak seperti ini. Nah, kalau ini kan dekat, nah, tapi agak dijauhkan. Perut dengan paha dijauhkan, ya. Kalau laki-laki menjauhkan kedua siku dari dua sisi tubuh, dan perutnya dijauhkan dari paha. Dan beliau mengatakan wayujafi fi ruku aidon. Ruku juga dilakukan seperti itu. Ini kesunahan berikutnya adalah, yaitu kalau laki-laki meskipun dia masih kecil ya, masih kecil belum balik misalnya, tetap ada kesunahan ini. Nah ini dijauhkan. Kemudian di Busra Al-Karim ada tambahan tafriqu qadamaihi wa rukbatai qadra shibrin. Ini di matan nggak ada tafriq qadamaihi. Tafriq qadamaihi wa rukbataihi
qadra sibrin. Kemudian muwajihan asabi aha lil kiblah. Muwajihan asabi aha asabi aha lil kiblah, dihadapkan ke kiblat. Ini diantara kesunahan tafrik itu merenggangkan, merenggangkan kedua telapak kaki. Ini ketika sujud ya. Dan juga kedua lutut seukuran kira-kira 1 jengkal. Kemudian jari jemarinya dihadapkan ke arah kiblat. Jadi misalnya kita ini tadi kedua telapak kaki ya. Kalau sujud ini dalam mazhab tidak dirapatkan seperti ini tapi direnggangkan. Jadi misalnya direnggangkan ya seukuran sekitar 1 jengkal, termasuk kemudian lututnya juga. Nah, jadi direnggangkan seperti ini. Kemudian lutut juga ya, lututnya ini waruk bataihi. Nah, jadi belakang telapak kaki direnggangkan, lutut juga jika tidak nempel seperti ini tapi direnggangkan. Nah, seperti ini. Jari jemarinya diarahkan ke kiblat. Ya, ini yang ketiga ya, tafrik qadamain. Ya. Kemudian beliau mengatakan juga wa yujafi fi ruku'i. Demikian juga ketika rukuk juga demikian. Ya. Ini tambahannya ketika rukuk juga dijauhkan. Jadi ketika rukuk itu lutut juga sama. Ini lutut ketika rukuk dijauhkan, tidak seperti ini, ya, tidak didempetkan, ini dijauhkan. Ya, kita lihat beberapa dalil yang mendasari yaitu kesunahan di dalam sujud. Ya, riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaitu dalam hadis tata cara atau sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan situ summa yaqulu Allahu akbar hina yahwi sajidan. Ya, jadi kesunahannya tadi belum ditulis ya. Ini tadi bertakbir ya, takbir intiqal. Ya. Summa yaqulu Allahu akbar hina yahwi sajidan. Kemudian yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan Allahu akbar ketika turun untuk sujud. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian an Wa'il ibni Hujr radhiyallahu anhu qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi wa idza nahadha rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi. Ya. Dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu beliau mengatakan aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sajada ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud meletakkan kedua lutut. Ya, rukbatai qabla yadayhi sebelum kedua tangan. Wa idza nahadha ketika bangkit ya maka mengangkat kedua tangan dulu sebelum yaitu kedua lutut. Nanti riwayat Abu Dawud dan juga Tirmidzi dikatakan hadis hasan. Kemudian hadis Abi Humaid radhiyallahu anhu dalam hadis tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan di situ
summa sajada, kemudian sujud, Nabi sujud, fa'am kana anfahu wajab hatahu, yaitu menetapkan, yaitu kedua hidung, menetapkan hidung dan kening, diamkan, jadi tidak hanya bersentuhan tapi diletakkan, ada pembebanan. Wanaha yadaihi an jambaihi, kemudian beliau menjauhkan ya kedua tangan beliau dari kedua sisi. Yang tadi ada disebutkan apa? Ya mujafah tadi, dijauhkan tangannya. Ini di dalam hadis disebutkan wanaha yadahi an jambaihi wa wadu'a kafaihi hazwa mankibaihi, dan meletakkan kedua telapak tangan ini setentang dengan pundak. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian riwayat Al-Bara radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sajadta fadha kafaika warfa' mirfaqaika. Jika engkau sujud maka letakkanlah kedua tanganmu dan angkatlah ya, kedua sikumu. Ya, jadi diangkat, kemudian tadi juga di hadis lain dijauhkan. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dari Abdullah ibn Buhainah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla faraja baina yadayhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat itu merenggangkan kedua kaki beliau hatta yabdua bayadu ibtaihi, sampai terlihat putih ketiaknya, area di bawah ketiak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dari Abu Humaid radhiyallahu anhu, masih dalam sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala idza sajada faraja baina fakhidhihi. Ketika beliau sujud, maka beliau renggangkan kedua paha beliau. Wa rahamil batnihi, tanpa membebankan ke perutnya. Jadi perutnya tidak dibebankan ya. Wa rahamil batnuhu ala syai' min fakhidhihi. Jadi perut tidak terbebani, tidak membebani ya. Perut tidak membebani apa? Paha. Tadi disebutkan kan dijauhkan. Kemudian juga disebutkan wanaha yadaihi an jambaihi, menjauhkan yaitu kedua tangan dari sisi bagian tubuh, sisi tubuh. Wa wadha'a kafaihi hazwa mankibaihi, dan meletakkan kedua telapak tangan di setentang dengan pundak. Nah, ini berkenaan dengan kesunahan-kesunahan di dalam sujud beserta dalil-dalilnya. Allahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.